Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Saya yakin dan percaya kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah melimpah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Firman Tuhan ini menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan memang tidak pernah lepas dari apa yang namanya masalah ataupun tantangan. Selama kita hidup, masalah dan tantangan itu selalu ada di depan mata kita. Terkadang kita menghadapi masalah itu dengan penuh sikap yang negatif, ataupun terkadang kita menghadapi masalah tersebut dengan perasaan yang takut dan hati mulai ragu. Apakah aku dapat menyelesaikan masalah ini? Dan akhirnya apa? Kita akan sulit mencari jalan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dalam hati kita. Bukankah setiap masalah yang ada, itu adalah kesempatan kita memperoleh mujizat. Jadi semakin besar masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya, semakin besar mujizat yang disediakan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kunci memperoleh mujizat. Sekali lagi hari ini kita akan belajar tentang kunci bagaimana kita memperoleh mujizat. Kita akan buka di dalam firman Tuhan Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah mengenai seorang Bartimius. Kita tahu bahwa Bartimius adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang berpendidikan, dia bukan orang yang terpandang, dia hanya orang biasa. Bahkan mungkin dia tidak mengharapkan ada mukjizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus datang berjalan dan Bartimius mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar 3 kunci memperoleh mujizat. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, poin yang pertama. Kita akan lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-47. Markus 10 ayat yang 47 dikatakan demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, rahasia memperoleh mujizat yaitu mengenal Tuhan yang benar. Perhatikan baik-baik di sini, ketika Yesus berjalan dan Bartimius mendengar ada orang mengeluhkan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya apa Bapak Saudara?
Bartimius mengenal Tuhan yang benar. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan seorang Mesias menurut nubuatan saat itu adalah keturunan dari Daud. Keturunan kaum Yehuda. Bartimius mengenal Tuhannya dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu hanya Yesus saja yang sanggup menyembuhkan dia. Dia tahu hanya Yesus saja yang bisa menjalikan matanya. Dia tahu hanya Yesus saja yang bisa memulihkan kehidupannya. Dan dia mengenal Tuhan yang benar. Berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita sudah melupakan Yesus. Ada kejadian menarik dan lucu Bapak Ibu Saudara. Saya memiliki seorang teman. Dia mengenal Yesus, bahkan dia adalah seperti seorang ketua komsel di lingkungan kami pada waktu itu. Nah, suatu saat mobil dari orang tuanya hilang. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Orang tuanya mencari orang pinter alias dukun Bapak Saudara. Dia bukan berdoa kepada Tuhan, dia mencari dukun, orang pinter. Dan apa yang dia lakukan? Dia seperti menampi sebuah kacang hijau di sebuah tempe yang besar itu Bapak Saudara. Kan bukankah aneh, mobil hilang disuruh nampi kacang hijau. Harusnya apa? Lapor polisi. Nah ini Bapak Saudara. Seringkali kita mengaku kita mengenal Tuhan yang benar. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Bukan mencari Tuhan, tetapi mencari kekuatan yang lain. Bahkan banyak orang yang sudah mungkin kena penyakit yang parah, yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Kelihatannya mustahil untuk sembuh. Apa yang dia lakukan? Mencari alternatif pengobatan yang lain. Pergi ke orang-orang pintar. Banyak sekali teknik-teknik yang digunakan. Telur ditulisi ayat-ayat yang tidak jelas. Kemudian ada teknik lagi yang dipindahkan ke hewan. Banyak hal Bapak Saudara. Tapi perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dalam hati kita. Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang tidak mencari tumbal. Tuhan yang tidak meminta imbalan. Tuhan yang benar. Justru dia rela berkorban bagi anak-anaknya. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus. Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah Bapak Saudara, bagaimana cara kita bisa memperoleh mujizat? Kita harus mengenal Tuhan yang benar. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Bartimius tahu, dia mengenal Tuhan. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah Bapak Saudara, mari ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau dalam masalah, mungkin saat ini ada sakit penyakit di dalam tubuhmu, kondisimu dalam keadaan yang tidak baik, bangkrut. Cari Tuhan yang benar, kenal Tuhan yang benar, yaitu Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu poin yang pertama Bapak Saudara. Rahasia memperoleh mujizat yang pertama adalah mengenal Tuhan yang benar. Nah, poin yang kedua, rahasia memperoleh mujizat. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-48 dikatakan demikian. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, poin yang kedua, rahasia memperoleh mujizat adalah tidak putus asa ataupun tidak gampang menyerah. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara, di sini Bartimius mungkin ketika dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku.
Orang-orang mengatakan, diam kamu, sudah. Yesus tidak mungkin mendengarkan engkau. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang Bartimius lakukan? Dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tidak menyerah dengan keadaan, Bapak Saudara. Bartimius tidak berputus asa. Dia terus memanggil nama Yesus. Sampai Tuhan Yesus mendengarnya. Nah Bapak Saudara, bukankah kisah ini juga sama seperti yang dialami dengan seorang janda yang mencari keadilan? Di dalam Alkitab dikatakan seorang janda itu datang kepada hakim yang tidak baik. Padahal hakim yang tidak baik itu sudah memutuskan tidak membela janda ini. Tapi janda ini dengan terus tekun, dia setiap hari datang meminta untuk membelanya. Terus datang. Akhirnya apa? Hakim ini merasa tidak enak. Kok ini janda ini setiap hari datang ya? Daripada aku diganggu, lebih baik aku bela perkaranya. Setelah itu selesai, dia tidak mungkin mengganggu aku lagi. Bayangkan Bapak Saudara, hakim yang tidak adil pun akhirnya membela janda tersebut. Apalagi Tuhan kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah menyerah. Ketika jawaban doamu masih belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Ada sebuah singkatan yang cukup memberkati kehidupan saya. PUSH, P-U-S-H. Itu adalah sebuah singkatan dari Pray Until Something Happen. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, poin kedua ini mengajarkan kepada kita, rahasia memperoleh mujizat adalah kita tidak pernah berputus asa. Kita tidak pernah menyerah. Karena kita tahu Tuhan tidak tuli. Tuhan kita selalu menolong tepat pada waktunya. Ada sebuah ungkapan ini Bapak Saudara yang cukup menarik. Kadangkala Tuhan sepertinya kelihatannya berlambat-lambat, tetapi dia tidak pernah terlambat. Jadi mengikut Tuhan itu Bapak Saudara adalah sesuatu yang seperti naik roller coaster. Kadang-kadang dak dikduk, kok doaku belum dijawab ya, kok hal ini belum ada jawaban. Ingat Bapak Saudara, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Supaya kita tidak berputus asa. Kita selalu terus tekun berdoa. Kita terus tekun berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita selalu menepati janjinya. Dia bukan Tuhan yang ingkar janji. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Tuhan kita tidak tuli Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar seperti Bartimius. Kita tetap tekun. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah menyerah. Ketika kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah berputus asa. Maka mujizat akan disediakan bagi setiap kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita memperoleh mujizat. Dan poin yang terakhir, rahasia memperoleh mujizat. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-50. Markus 10 ayat yang 50 dikatakan seperti ini Bapak Saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah. Apa sih arti menanggalkan jubah ini Bapak Saudara? Saya ini suka nonton film-film kolosal gitu Bapak Saudara ya. Film-film silat, Mandarin, film kolosal, peperangan. Kalau saya perhatikan, orang yang memakai jubah itu adalah orang yang pangkatnya tinggi. Panglima perang, jenderal, raja itu pakai jubah.
Sedangkan prajurit-prajurit tidak pakai jubah. Dan ketika di ayat 50 dikatakan ia menanggalkan jubahnya, artinya apa? Bartimeus itu menanggalkan pride, harga dirinya. Jubah ini melambangkan harga diri Bapak Ibu Saudara. Jubah ini melambangkan keegoan kita. Bagaimana kita bisa memperoleh mujizat? Kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus merendahkan diri kita di bawah kaki Yesus. Jangan pernah engkau sombong. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau katakan, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku bukan apa-apa tanpa engkau. Saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara. Jubah. Itu adalah sebuah pride. Ego, harga diri. Bukankah di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Bapak Saudara. Tanggalkan keegoan kita. Jangan sombong. Apalagi kita sombong di hadapan Tuhan. Kita sombong di hadapan Tuhan itu tidak ada gunanya Bapak Saudara. Tuhan adalah pemilik segalanya. Langit dan bumi dia yang ciptakan. Kita ini bukan apa-apa Bapak Saudara. Kita ini hanya debu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, belajar dari Bartimeus, menanggalkan jubah. Menanggalkan keegoan kita. Seringkali kita mendapati orang yang merasa dirinya sombong. Kalau orang sombong, kaya sombong, itu masih pantas Bapak Saudara. Banyak gitu, orang kaya itu sombong semena-mena pantas. Suatu ketika saya pernah tidak sengaja gitu, mepet, pada waktu saya mengendarai mobil saya mepet tukang sampah. Tukang sampah itu marah Bapak Saudara. Apa yang dia katakan? Sopo kon, wani ambek aku. Aku ngene-ngene iki tukang sampah loh ya. Loh, ini orang tidak kaya sombong. Bayangkan Bapak Saudara. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ketika engkau punya masalah Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menghadapi pergumulan. Ketika engkau menghadapi hal yang tidak diinginkan. Jangan merasa dirimu bisa. Karena engkau memiliki kekayaan. Jangan kau merasa ketika engkau menghadapi masalah yang pelik. Oh aku punya dekengan. Aku punya backing. Ingat Bapak Ibu Saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini kita belajar. Poin yang ketiga. Kunci untuk memperoleh mujizat adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Maka mujizat akan disediakan bagi setiap kita. Nah, 3 pelajaran yang kita bisa petik dari Bartimeus ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Bartimeus mengenal Tuhan yang benar. Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kemudian Bartimeus terus berseru dan dia tidak pernah menyerah dan putus asa. Dia menanggalkan jubahnya, artinya apa? Dia tersungkur. Dia merendahkan diri di kaki Yesus. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ayat 51 dan 52 jawabannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan ketika Bartimeus melakukan 3 hal itu, mujizat terjadi di dalam kehidupannya.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita berada di dalam kondisi yang tidak baik, ekonomi yang tidak baik, kita mengalami sakit penyakit, kita mempunyai pergumulan masalah yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Dan berbagai masalah lainnya. Mari, jangan andalkan kekuatan kita. Cari Tuhan yang benar. Kemudian berdoalah tanpa jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak putus asa, tidak gampang menyerah. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, mujizat akan disediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.